Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Shalom, Semuanya shalom. sehat-sehat ya. Sehat. Pak Nyoman sehat. Bu Suli sehat. Brian pasti juga sebentar lagi sehat, sembuh. Amin. Jamah. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan mulai MK Sawoja 3. Mari kita akan penuh semangat untuk menyanyikan Mars MK. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi. MK Diaspora Sejahtera. Bilangan MK ada di mana-mana, bergerak bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Oke, puji nama Tuhan. Bersyukur kita adalah murid Kristus yang selalu ada di dalam sebuah kumpulan atau komunitas, yaitu Mesbah Keluarga. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan. Bentar ya. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu, jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerahmu. Sekali lagi. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu, jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerahmu. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan bagimu. Ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu
bersandar. Bila aku ada, bila aku ada sampai hari ini, haleluya, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah-Mu. Kami angkat tangan bagimu, ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat, kaulah tempat hatiku bersandar. Engkau tempatku Tuhan, Kaulah tempat hatiku bersandar. Haleluya Yesus, Kaulah tempatku bersandar. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu, kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu, kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, kami bersyukur. Yesus Kau baik, kasih-Mu besar bagi kami. Kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu.
naikkan syukur, angkat suara bagimu, memuji meninggikanmu Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kau pemilik seluruh kehidupan kami, Kau yang berdaulat, Kau yang menyelamatkan, yang memberi anugerah kasih, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah untuk sampaikan rasa syukur kami Tuhan buat anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau baik Tuhan, Kau yang memelihara kehidupan kami, Kau yang beri damai sejahtera, beri sukacita. Haleluya, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, mari kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah. Kau kumpulkan kami, untuk kami boleh bersama-sama saat malam hari ini. Kami memuji meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dengan hikmat
kasih, damai sejahtera dan sukacitamu atas setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati persekutuan MK kami malam hari ini. Dan Engkau memberkati untuk hamba-Mu, Mbak Widya, yang akan menyampaikan kebenaran firman dan yang akan memimpin sharing bagi kami malam hari ini. Urapan dari tempat yang maha tinggi, Kau limpahkan atas Mbak Widya. Hikmat yang daripadamu Engkau curahkan. Sehingga berkat firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, teguran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah melalui hamba-Mu, Tuhan urapi Mbak Widya, dan kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Mbak Widya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Eli. Suaranya sangat merdu sekali. Shalom semua Bapak Ibu. Kita bersemangat ya pada malam hari ini ya. Nggak boleh ada yang ngantuk. Kalau udah mulai ngantuk-ngantuk harus mulai seduh kopi. Ya. Dan supaya nggak ngantuk juga karena jam-jam seperti ini ya. Jadi kita akan banyak berdiskusi aja. Saya ngomongnya sedikit, makanya saya lihat-lihat jam. Karena kalau nggak lihat jam kebablas. Saya orangnya cerewet banyak ngomongnya. Nah, seperti itu. Nah, puji nama Tuhan. Nanti speakernya dibuka aja supaya kita bisa saling saut-sautan ya. Untuk kita berdiskusi sama-sama. Jadi karena di tema kita pada malam hari ini, itu tema yang sungguh luar biasa. Saya perlu banyak belajar juga dari Bapak Ibu. Jadi ya, mari kita sama-sama berdiskusi ya pada malam hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah sehat rohani ditandai rasa haus akan Allah. Sehat rohani ditandai rasa haus akan Allah. Nah, waktu kemarin saya membaca tema ini, membaca judul ini, itu cukup unik sekali ya. Dan saya baru dengar ini. Jadi sehat rohani itu ditandai rasa haus dan lapar akan Allah gitu ya. Kemudian saya mulai, kita baca dulu lah. Mbak Dona minta tolong ya di Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Terima kasih. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, di sini dikatakan bahwa dia sangat cocok. Maaf ya, Meme Coco. Jadi pemazmur ini mengatakan dia sangat haus sekali akan Tuhan, dia sangat rindu untuk bercakap-cakap. Kalau dia merasa haus dan lapar, berarti sebelumnya dia pernah merasakan dipuaskan dalam hadirat Allah ya. Dia mungkin merasa kelegaan saat bertemu dengan Tuhan gitu kan. Sehingga pada suatu ketika dia merasakan haus dan lapar. Bila manakah aku bisa melihat Allah gitu. Jadi dia tahu betul dan merasakan Coco, please. Meme. Maaf Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar bisa merasakan rasa haus dan lapar. Maaf ya Bapak Ibu sebentar. Coco pengen ikut MK. Iya, kayak haus dan lapar. Kaki tangan Haus dan lapar. Coco haus dan lapar. Maaf ya Bapak Ibu, Mbak Dona minta maaf.
Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi kemudian saya membayangkan, oh iya ya, ketika keadaan hati sedang gundah gulana, ke sana kemari, cerita ke sana kemari tidak ada jawaban, kemudian bingung. Tetapi saat aku mulai ambil gitar, kemudian mulai memuji Tuhan, kemudian mencoba membaca firman Tuhan. Nah, di situ aku mulai dapat jawaban melalui firman-Nya. Kemudian saat aku ambil gitar, memuji, menyembah Tuhan, aku merasakan mendapatkan kekuatan baru, mendapat pengharapan gitu ya. Pengharapan, eee, dan jawaban dari apa yang aku butuhkan dan yang aku alami. Hingga, "Oh iya oke, oh ya oke. Oh di sini aku baru mengerti." Sehat jasmani ditandai rasa haus dan lapar gitu ya. Jadi orang yang sehat rohaninya, saat dia merasa haus, saat dia merasa kering, dalam pikirannya itu pasti yang dituju adalah mencari Tuhan, yang dituju adalah, eee, kebenaran Tuhan gitu loh, haus dan lapar akan Tuhan. "Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan Engkau di mana? Aku harus bagaimana? Saat aku menghadapi ini aku bagaimana?" Atau entah nggak ada juntrungannya, kita sendiri bingung, mau ngapain, kayak suntuk, nggak mood gitu ya, bad mood, disenggol nggak bisa gitu kan. Entah ada masalah apa yang nggak ngerti, tiba-tiba aja. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Jadi kayak langsung kayak, "Kenapa ya? Ada apa ya?" Gitu, kayak gitu ya. Kadang-kadang tapi saat kita mulai coba bernyanyi, memuji Tuhan, kemudian mulai kita coba, eee, "Tuhan kenapa? Aku kenapa?" Gitu. Lama-lama kita bisa mendapatkan jawaban gitu. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami itu? Wah, kalau Mbak Dona angguk-angguk, Mbak Sulis angguk-angguk ini berarti pernah ini. Ini Pernah. para ibu-ibu ini biasanya kalau pas di rumah bengong gitu, kenapa ya?" Gitu. Oh, aku baru mengerti sehat jasmani itu, eee, bener-bener kita tuh pengen dekat sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita merasakan haus dan lapar akan Allah, apakah Allah akan diam saja? Mari kita buka di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-9. Ya, Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Wow, luar biasa ya, gitu. Amin, Saya ini, amin. dikenyangkannya itu dengan kebaikan gitu, bukan dengan hal yang lain, tetapi dengan kebaikan. Nah, saya itu membayangkan, seperti sebuah, apa namanya, gelas itu kalau penuh isinya, kemudian, apa namanya, dituang gitu ya, itu kan airnya kan keluar-keluar gitu kan, Hmm. keluar-keluar. Tapi kalau gelas itu misalkan kosong, kemudian gelas itu diisi gitu kan, itu dia, akan terisi penuh dan kemudian, jadi berisi. Jadi nggak kosong gitu, jadi ada isinya gitu, ada isinya air. Tapi kalau sudah ada isinya, diisi kan udah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi Hmm. kalau kita udah merasa sebagai gelas yang sudah penuh, maka kita pasti nggak akan rasa haus dan lapar, dan kita pasti tidak akan mencari Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena kita udah ngerasa penuh. Merasa penuh itu artinya kita udah merasa bisa. Aku udah nggak lapar lagi, aku udah nggak haus lagi. Aku udah, bisa deh, everything I can do it gitu, everything aku bisa ngerjain gitu. Semua bisa aku lakuin. Aku udah nggak butuh Tuhan gitu. Rasa-rasanya itu kayak aku nggak perlu bertanya. Secara finansial, aku udah aman kok. Anak-anak tak lihat juga udah mandiri kok gitu kan. Terus pelayanan, nggak usah lah. Aku nggak pelayanan juga rasa-rasa aku udah enak-enak aja gitu. Pada zona-zona nyaman yang dirasa-rasa dan tanpa dirasa itu udah bergeser gitu, udah bergeser. Nah ini yang dibilang kalau sudah nggak haus, nggak lapar, udah rasa penuh, akhirnya nggak perlu Tuhan. Nah ini nggak sehat. Kenapa? Lama-lama itu akan bergeser dia. Tanpa disadari, kasihnya itu akan bergeser. Kalau kita baca di kitab Wahyu ya, Wahyu berapa ya Mbak Dona yang dia suka, Tuhan memuji, "Aku suka pelayananmu, aku suka, kamu udah berkorban."
udah melakukan semua kebaikan, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Loh, kok bisa? Gitu. Padahal mereka itu udah berbuat baik, udah suka menabur, ada pelayanan apa aja mereka kerjakan gitu ya. Semua yang ditulis di firman Tuhan itu mereka kerjakan. Tetapi Tuhan mencela. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Artinya mereka tidak sadar dan bergeser pelan-pelan gitu ya. Ternyata yang mereka lakukan itu menjadi rutinitas. I can handle, aku bisa. Wah, kita mau ngasih ke panti asuhan Elem nih, gitu. Oh ya, oke, berapa sih? Kita butuh 10 pack. 10 pack kan berapa? 10.000. Berarti berapa? 100.000 tak tutup, gitu. Dianggap begitu aja udah selesai, gitu. Padahal Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau sesuatu hal yang kita lakukan itu lahir dari hubungan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang harus kita lakukan. Bukan apa yang sudah kita tahu, yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit ya. Walah, ya ngono iku apa maneh? Oh ya ngono iku, wis ngono iku wis gitu. Nah, akhirnya kita nggak sadar itu lama-lama menjadi kebiasaan gitu kan. Menjadi habit, ya ngono-ngono ae gitu loh hidupnya. Nah, Tuhan tuh nggak mau karena lama-lama karena kita udah kebiasaan melakukan kan jadi gampang toh. Kayak aku biasanya suka baking ya, suka baking. Karena keseringan bikin baking, nggak usah lihat catatan. Wis tutup mata gini aku wis tahu, oh segini, 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 segini gitu ya. Ada kesaksian waktu itu, tiba-tiba ada pesanan banyak siang-siang itu. Nah, gimana Jay, kamu sanggup? Wah sikat. Bayangin nih, wah 40.000 kali gitu kan, wah lumayan duitnya. Sikat, sikat, kita ambil gitu, kita kerjain gitu. Nah, baru ngerjain, pokoknya kurang 2 loyang, tiba-tiba kepalaku udah muter-muter, udah nggak sanggup, aku jatuh di sofa gitu kan. Jatuh di sofa, kemudian, "Waduh gimana Jay, ini sudah jam berapa? Kamu kurang?" "Iya." "Kristo, kamu bisa bantu mama. Pak Herman bisa bantu mama." "Bisa bantu." "Gimana?" Yang satu bikin leker Holland, Kristo bikin brownies, Pak Herman bikin leker Holland. Jadi saya ngasihin sambil saya tidur di lantai, Bapak Ibu, tidur di lantai. "Oke, Kristo, kamu tepung ini, itu, kamu aduk." Saya tidak melihat hasilnya. Saya cuma bilang, "Aduk ya, udah lembut ya, masukkan begitu." "Iya, oke." "Papa, ini kamu aduk, ini, itu, begitu." Begitu aja. Udah masukkan cetakan, nanti mama yang, topping. Karena nggak siap topping, saya juga nggak sanggup, terus tak kasih contoh begini, karena baru berdiri aja bling-bling gitu ya. Setelah masuk oven, ting gitu, waduh jadi ndak ini. Kalau nggak jadi akan menjadi kenyang karena dimakan sendiri. Kalau jadi duit, nggak jadi kenyang gitu. Aduh gimana ini gitu. Waktu ting udah agak, aduh dalam nama Tuhan Yesus. Tara, jadi Bapak Ibu. Kue itu jadi dengan sempurna gitu ya, leker Holland dan, brownies akhirnya cepet-cepet diantar gitu ke pemesannya gitu kan. Artinya begini, segala sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kita lama-lama akan menjadi ahli. Nah kalau sudah ahli, akhirnya lama-lama itu kebutuhan akan Tuhan, itu bergeser jadinya, gitu. Jadi bergeser. Nah ini yang disebut, eee rohani itu menjadi tidak sehat gitu. Jadi rohani yang sehat itu pasti ditandai salah satunya itu haus dan lapar akan keberadaan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan kan gitu ya. Dan saat kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya itu, ya itu tadi, kita akan dipuaskan dan hidup kita akan dipenuhi dengan segala kebaikan gitu. Jadi hidup kita akan bervariasi, variabel, wes pokoknya eee rasanya itu banyak wes, jadi nggak monoton. Kalau sudah kebiasaan itu kan monoton ya, stuck ya, ada bosennya. Tapi kalau sama Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, wes enak wes, asin asin, kecut, manis gitu ya. Ujung-ujungnya itu pasti kebaikan. Kayak nano-nano, walaupun asam, walaupun kecut, kita tetap pengen beli ya. Mungkin zamannya kita ada permen nano-nano ya Mbak Lis ya, Mbak Sulis. Nah sekarang aku kok nggak pernah lihat gitu loh, permen nano-nano. Walaupun rasanya, asam, kecut gitu kan. Wih, manis aneh gitu, tapi kita tetap pengen beli gitu loh. Kok enak gitu. Jadi ikut Tuhan tuh kayak rasanya, aduh Tuhan gitu.
aduh rasanya, aduh gitu. Tapi ujung-ujungnya hore gitu kan. Ujungnya tuh pasti berkemenangan gitu. Jadi kalau orang haus dan lapar dan melibatkan Tuhan itu pastinya akan dipenuhi dengan kebaikan. Nah, yang kedua di Yeremia 15 ayat 16. Silakan Mbak Dona. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, di sini saat kita membaca firman Tuhan, kita tuh menikmatinya dan firman itu menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan. Kok bisa ya? Bisa, karena kita merasa haus dan merasa lapar. Kalau kita nggak merasa haus dan merasa lapar, kita tidak akan bisa menikmati firman Tuhan. Kita tidak akan bisa merasa girang dan kita tidak akan merasa suka. Jadi contohnya seperti kita sudah kenyang. Saya itu sukanya pastel ya. Saya tuh suka banget sama yang namanya pastel atau kelapa tart gitu ya. Atau ya itulah 2 makanan yang saya suka. Saya ini udah kenyang, kemudian ada yang datang bawain, "Mbak Widya, aku bawa nih kesukaanmu," gitu, pastel. "Oh iya, thank you ya." Setelah pulang tak taruh, mau dimakan tapi kenyang gitu kan, dipaksa makan pasti nggak menikmati. Kenapa? Karena kondisi tubuh aku sedang dalam keadaan kenyang gitu. Jadi sama seperti keadaan secara rohani. Kalau kita udah merasa kenyang, seperti seolah-olah kita nggak butuh firman Tuhan, keadaan kita baik-baik aja, kemudian, waduh, MK ini harus laporan ini, baca 1 hari 1 pasal, gitu kan. Terus kita melakukan hanya sebagai kewajiban, daripada kok ditulisin Mbak Dona centang, silang, aku harus dapat centang, loh aku rajin rek, waca firman, gitu kan. Terus aku baca aja, hanya untuk sebagai mengisi, eee, supaya nggak dapat nilai X gitu kan, supaya nggak dihilang gitu kan. Nah ini kan sudah keliru, karena pasti kita bakal baru baca udah ngantuk, kemudian baca lewat gitu kan, Jujur kemudian ini. baca itu saya Bu Sulis, itu saya gitu. Jadi kalau kita baca baca firman tidak dengan hati yang haus dan lapar, ya kita tidak akan bisa mengalami Yeremia 15 ayat 16. Tetapi saat kita merasa haus dan lapar, maka kita akan merasakan apa yang dikatakan di Yeremia 15 ayat 16. Kita akan menikmati setiap perkataan itu. Kita akan menemukan jawaban, bahkan kita akan mengalami yang namanya iluminasi. Jadi kayak contoh kisahnya ini sangat mempengaruhi saya memberikan jawaban, benar-benar saya itu merasa down banget, itu waktu kita baca Yesaya kisahnya Hizkia. Yang saya tambahkan 2 tawarik itu. Nah itu bener-bener kayak aku merasakan banget dan aku merasa kayak ada di situ kisahnya Hizkia ya. Saat Hizkia sakit, semoga agak cepat, saat Hizkia sakit kemudian, Yesaya datang ya, dia di bawah cengkramannya Asyur, dia bilang, "Udah umurmu udah mau mati nih, udah bentar lagi nih mati nih," gitu kan. Kemudian si Hizkia berbalik badannya, dikatakan di situ ya, kemudian dia teriak-teriak, "Tuhan aku sudah ini, sudah ini, sudah itu, tolong dong jangan cabut nyawaku," gitu intinya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan berbelas kasihan, dikasih umur 15 tahun, kemudian dia dilepaskan lagi dari cengkramannya Raja Asyur ya. Kemudian saya dapat lagi di 2 tawarik itu ternyata dia sombong, dia pikir dia dapat itu karena kehebatan dirinya, dia dapat tambahan bonus 15 tahun, dia dilepaskan dari Asyur, dia pikir itu karena dirinya. Nah, karena kesombongannya itu akhirnya dia jatuh lagi, dia mengalami kesulitan ya kan, susah, kemudian dia menyadari, "Oh ya ternyata aku sombong." Kemudian dia mengajak seluruh rakyatnya untuk bertobat dan sesuai respon yang sangat benar itu, dia hancur hati, akhirnya, Tuhan memulihkan bahkan berlipat kali ganda. Nah ini dia itu udah salah, ya kan, udah mau mati nggak jadi, udah salah lagi. Tapi pengampunan Tuhan itu sungguh luar biasa, memuaskan dia gitu kan. Aku percaya saat dia dapat firman itu, "Oh iya aku salah ini, aku salah," gitu. Nah saat aku membaca ini, saya merasa kegirangan Bapak Ibu. Bener-bener, saya dapat kekuatan, kemudian saya bilang, "Tuhan,
aku minta minta ampun, saya lakukan apa yang seperti Hizkia lakukan, saya rekomitmen ulang sama Tuhan gitu ya. Akhirnya saya tersiksa beberapa hari dengan rasa guilty, dan rasa guilty itu akhirnya bisa terlepas. Dan saya merasakan bahwa Tuhan sudah mengampuni apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Tuhan sudah mengampuni, akhirnya maju ke depan, saya sudah penuh dengan keberanian. Nah, itulah yang dimaksud dengan Yeremia. Jadi saat kita merasa haus, merasa lapar, saat kita butuh Tuhan, maka kita akan mengalami yang dikatakan oleh Yeremia 15 ayat 16. Dan ini juga salah satu tanda rohani kita lagi sehat, karena kita datang kepada Tuhan gitu ya. Nah, saya tambahkan di Matius 5 ayat 9. Ya, saya tambahkan satu lagi poinnya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa salah, Mbak Donna. Berarti saya tulis ya. Yang berbahagialah orang yang haus dan lapar karena dia akan dipuaskan itu, Mbak Donna. Mungkin bisa bantu. Matius berapa ya? Saya tulis ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Nah, Matius 5 ayat 6. Maaf. Matius 5 ayat 6 saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah ini, hidup kita itu nggak ada artinya kalau kita tidak bisa merasakan apa yang namanya bahagia. Nah, buat apa kita punya segala sesuatu kalau hati kita itu gundah-gulana, khawatir, menderita gitu ya. Sesek, wes pusing, kepala pening gitu kan, bingung mau apa. Itu nggak ada artinya. Paling enak itu kita hidup itu berbahagia, gitu kan. Kalau orang Jawa sih, makan nggak makan, asal kumpul itu bahagia, gitu ya, gitu. Definisi bahagia menurut kita beda-beda. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah, aku akan sangat berbahagia jika damai sejahtera itu melingkupi aku. Kalau sudah damai sejahtera Allah melingkupi seluruhnya, udah pasti kita ketawa-ketawa gitu loh, bahagia. Capek-capek buat tidur nggak lama udah balik, disakitin, disenggol ke sana kemari, disenyumin aja. It's okay, santai aja Bro, nggak apa-apa, gitu ujung-ujungnya. Karena kita udah penuh damai sejahtera gitu loh. Jadi ini sangat penting, berbahagialah. Nah, salah satu kita berbahagia adalah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita baca dan kita dapat kebenaran itu, kemudian kita menghidupi kebenaran itu, kita berjalan dalam kebenaran, apalagi yang mau disusahin ya. Karena kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, perkenanan Tuhan itu akan menyertai kita. Kalau sudah Tuhan berkenan, wis enak, wes. Kalau jangankan Tuhan yang berkenan ya, kalau Ibu bayangkan, anak kita nggak kita suruh, tapi dia nyuweneng no. Mama capek ya? Tak pijit. Mbak Sulis pulang kerja. Capek ya Maya? Pijit. Pokoknya mama kesel kayaknya. Mah, mau air hangat mah? Air putih mah? Mau? Atau teh hangat tak bikinin mah? Ya gitu. Pagi-pagi, mama kenapa bangun kesiangan? Mama sakit lah mah. Tak doa no ya mah. Ya apa ngono ku atine Mbak Sulis? Nak, kowe pengen nopo nak? Tak tukokno gitu. Nah, ayo nak, laku-laku nak. Wis ayo, pasti begitu. Jadi saat kita ada dalam perkenanan Tuhan, apalagi yang kita lakukan itu melebihi gitu ya, melebihi. Jadi kita melangkah lebih, waduh. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan bersama kita itu sudah luar biasa. Kita bahagia dan sejahtera, nggak perlu khawatir. Gitu. Jadi kalau kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita selalu hidup dalam kebenaran, perkenanan Tuhan itu akan menyertai kita. Dan kita akan selalu hidup berkemenangan setiap hari. Karena setiap hari kan kita dapat kasus-kasus baru ya. Dan setiap hari kita akan menghadapi kasus itu yang ujung-ujungnya kita berkemenangan. Jadi kalau malam kita refleksi, kalau Pak Sugeng itu saya lihat bacaannya itu selalu malam-malam ya. Aku sampai gini, Pak Sugeng kenapa ya? Apa sekalian doa malam? Apa sekalian refleksi di malam hari gitu kan?
Tapi kalau Bu Yuni itu pasti paling pagi-pagi itu Bu Yuni nggak pernah bolong. Jam 4, setengah 5, jam 6, wah luar biasa wes ini berdua ini. Kalau ada penghargaan mungkin nanti Natal ya. Pembacaan Alkitab yang mendahului Bu Yuni. Pembacaan Alkitab yang mengakhiri refleksi itu Pak Sugeng gitu. Terus nggak pernah bolong gitu kan. Nah ini luar biasa gitu. Nah terakhir sebagai ayat penutup karena kita akan tanya jawab ya. Itu di Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat kesukaan saya. Di sini tidak ada kata-kata haus dan lapar, tetapi saya mengartikan menanti-nantikan Tuhan itu juga haus dan lapar ya. Saya bacakan Bapak Ibu di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ini luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu mereka akan lari tidak menjadi lelah. Mereka akan lari tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak, apa Mbak Dona? Berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, 100. Nah itu dia. Jadi kalau saya ini kalau sudah misal ngajak jalan Coco, saya suka ditarik-tarik tuh. Baru lari bentar ya sudah, udah mules. Kelihatan nggak pernah jogging, nggak pernah berlari gitu kan. Jadi diajak Coco tuh, waduh papa gantian, terus aku capek gitu. Terus capek. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, berlari itu dalam artian kita tuh dipacu. Saya tadi cerita sama Bu Sonia gitu, sedikit cerita gitu kan. Iya, waduh Mbak Widya kuenya enak. Terus pokoknya apalagi protapenya itu enak banget gitu kan. Mbak Widya suka bikin kue itu saya bilang, Bu, saya itu sebenarnya orangnya males. Bikin-bikin itu saya nggak suka, bikin kue nggak suka. Gitu. Pengennya nyantai-nyantai, HP-an gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya ini kok dikejar-kejar ya Bu gitu loh. Maaf maaf. Jadi kayak baru berhenti sebentar, harus ke sana, sebentar harus ke sana, sebentar harus ke sana gitu. Sebentar harus ke sana. Kayak kayak terus aja gitu ya. Apalagi untuk kondisi saya yang sekarang itu kayak dari samping, kanan, kiri, depan, belakang itu kayak waduh, hari Minggu tuh, hari yang juga minggu lalu udah bener-bener penat ya, 1 minggu pengen libur nggak bisa. Kemudian hari Minggu kemarin baru bangun, saya ditelepon kakak, adik ipar kakak meninggal. Saya ditelepon. Terus HP-nya suami saya ditelepon, "Mama kondisinya kritis." Kemudian kita berdua duduk, bagaimana ini gitu. Karena kakak saya juga baru kepaten istilahnya ya. Ya apa ini Wi, tolong atur no gitu. Nggak ngerti aku ya apa yang perlu disiapkan kayak gitu ya. Kita duduk gini, "Papa kita sarapan dulu ya, kalau nggak makan nanti kita lemes," gitu. Jadi kita makan dulu, sarapan duduk, akhirnya kita bagi tugas. "Ya udah kamu ke mama, aku ke sini," gitu. Waduh spontang-panting ke sana kemari gitu kan. Kemudian hari Senin saya ditelepon, "Bu Nani, Mbak Widya kalau Mbak Widya capek udah protapenya di-cancel aja gitu, nggak usah bikin protape," gitu. "Udah nggak usah." Kemudian saya jawab, Eee, "Jangan, Bu Nani jangan, saya kan sudah ditunggu-tunggu, saya nggak mau mengecewakan. Udah pagi-pagi tak bikinin, baru nanti aku pergi lagi ke sana," gitu kan, karena banyak nunggu. Waktu saya ngadon, ini Tuhan ini langsung nemplak saya, plek gitu ya, begini, "Kamu kalau sama customer nggak mau ngecewain, lu capek aja juga bikin," gitu kan. Ini kalau bahasa gaulnya gitu ya. Tapi kalau firman Tuhan kenapa dialihkan? Kenapa nggak mau PS hari Selasa? Saya langsung jeder gitu ya, waduh gitu kan. Kemudian saya buka WA yang kebaca Mbak Leli, Mbak Li apa, Bu Eli. "Kenapa ini kok pada digantiin?" Gitu kan. Waduh, aku juga udah disindir ini ya gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Mbak Dona kasih kemurahan Tuhan semua teratasi dan besok saya PS, saya bilang gitu. Gitu kan. Jadi, Tuhan
saya mau taat, saya mau obey gitu kan. Apa yang sudah menjadi, yang sudah Tuhan percayakan untuk saya kerjakan, pasti Tuhan akan mampukan gitu kan. Dan pasti semua akan Tuhan, atasi apa yang menjadi kelemahan. Makanya saya tulis, "Dalam kelemahankulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna," gitu kan. Status saya dan itu benar-benar saya alamin gitu. Dan hari ini pun juga sungguh-sungguh yang, luar biasa mungkin secara fisik, lelah, tetapi secara roh saya tetap menyala-nyala, gitu. Jadi saya benar-benar merasakan, saya bilang, "Soalnya sebenarnya aku tuh orangnya males. Aku ya pengennya ya HP-an, turu-turuan gitu, nggak masak, nggak bikin kue, nggak utek-utek gitu kan, nggak nyari uang gitu kan." Terus kayak begitu. Tapi Tuhan mempercayakan saya di banyak di si lah Mbak Widya dikasih banyak talenta, ya udah Mbak Widya dikerjakan ya itu yang Tuhan sudah beri gitu. Iya, saya cuma melakukan dan berusaha untuk taat apa yang sudah Tuhan percayakan untuk saya gitu. Dan ini yang benar-benar saya alami gitu. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena kita, jiwa kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Karena kita benar-benar merindukan kebenaran Tuhan. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi percaya betul bahwa Tuhan itu beserta, percaya betul bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan, dan percaya betul bahwa Tuhan itu pasti memberikan kemenangan pada ujung-ujungnya, gitu. Dan kita akan seperti ini, berlari terus dalam pekerjaan Tuhan, melayani sana sini dan sebagainya weh. Mbok jadi apa weh? Jadi koki, jadi administrasi ya kan, juga buren di rumah ya kan, wis sembarangane wis ngamen-ngamen juga ya kan. Jadi marketing ini kan, marketing ini gitu kan, nggak menjadi lelah, tetap bersemangat karena kita terus mengandalkan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, kiranya bisa menjadi jawaban. Jadi kalau kita bernyala-nyala, haus akan firman Tuhan, kemudian kita membaca firman Tuhan itu hurufnya langsung kelihatan muncul-muncul gitu ya. Kemudian kita mengalami iluminasi gitu kan. Wah, membara, berarti jiwa kita sehat. Rohani kita berarti sehat ya kan. Tapi kalau kita sudah mulai males nih, udah kayak nggak butuh Tuhan, nah ini hati-hati. Jangan-jangan ini sudah bergeser pelan-pelan tanpa kita sadari ya. Jangan sampai wahyu itu muncul sama diri kita. "Aku ini, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih karunia." Waduh, jangan sampai ayat itu ada pada kita ya. Jadi ini, renungan yang sungguh luar biasa yang juga mengingatkan kita ya, untuk kita malam ini mengintrospeksi diri dan merefleksi, "Sampai di mana rohku? Nyala-nyalanya ini sampai di mana? Apakah sudah mulai meredup? Apakah berkobar-kobar?" Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi sharing. Minta tolong Bapak Ibu, dinyalakan aja, jangan di-mute. Ayo kita saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman ya, gitu. Ternyata juga 30 menit ya, saya pikir 15 menit. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya supaya hati kita selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Oke, silakan. Bapak Ibu yang ingin, menjawab, mungkin ada yang mengalami sehingga memiliki tips khusus supaya hati kita itu selalu haus dan lapar. Jadi nggak rasa kepenuhan, nggak rasa kenyang aja gitu loh. Kita tuh saya tadi bilang sama Kristo karena anak saya tadi juga panas si Kristo, saya tanya, "Kristo kamu rasa lapar nggak?" "Oh nggak rasa lapar sih Mas." "Loh hati-hati, kamu lagi nggak rasa lapar asam lambungmu naik. Kalau asam lambungmu naik bahaya ini Kristo," gitu kan. Karena apa, kalau kamu sudah rasa nggak lapar, udah bahaya. Nah ini ternyata benar juga. Kalau hati kita nggak rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan asam lambung ini lagi naik ini. Ada masalah gitu loh. Entah masalahnya ada di mana, kalau tubuh mungkin salah satunya asam lambung gitu ya. Mungkin kalau secara kehidupan ya, ayo Bapak Ibu silakan, silakan yang mau berbagi tips supaya roh kita tetap menyala-nyala
dan selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saya Mbak Nadia. Ada Bu Yuni, ada Bu Eli, ada Bu Erna, ada Bu Sonia. Mbak Juni, silakan. Oh, Mbak Juni. Halo Mbak Juni, monggo. Kalau saya ya, menjaga untuk roh saya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya banyak memuji Tuhan 24 jam nonstop. Radio saya nyala, radio sangkakala itu. Terus saya banyak menyembah, terus berdoa, gitu. Baru baca firman Tuhan. Itu untuk menjaga saja. Sudah. Supaya hati selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu ya. Kalau baju ini kita lagu terus apa sih? Kenapa? Lagu apa Kenapa, sih favoritnya? Lagu pujian apa yang menjadi favoritnya? Yang ini, seperti wanita mengurapimu, yang gitu lah. Itu favorit saya. Kudusmu itu dua itu favorit saya. Masuk ruang kudusmu. Satu itu buat apa namanya? Judulnya lupa aku. Seperti wanita mengurapi kaki. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kakimu. Itu favorit saya. Anak nyanyikan itu. Jadi kalau aku ya nyanyi terus gitu muji Tuhan, terus itu penyembahan langsung nggak pakai muji Tuhan lagi, jadi langsung nyembah, langsung bisa langsung doa. Itu cara saya untuk hubungan dengan Tuhan, dengan banyak-banyak duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kalau baca firman nggak full time ya, paling satu pasal dari MK, kadang-kadang juga dapat lainnya yang dari Tuhan. Cuman nggak full time, nggak banyak-banyak baca firman. Masih belajar baca firman lebih lagi. Ya. Oh ya, makasih Mbak Juni. Wah, tipsnya luar biasa ya. Memuji Tuhan, menyembah 24 jam nonstop gitu ya, radionya nggak berhenti. Oh, luar biasa itu. Nggak kerja, Jun. Menyembah terus, Jun. Nggak masak, nggak nyuci, nggak setrika. Nggak sama nyuci, kan. Kan saya mau tujuan sama masak, sama nyapu gitu. Kalau mau menyembah Tuhan kan duduk spesial kan, menyembah sama berdoa. Jadi kan memujinya kan sudah mulai pagi sampai siang, sampai waktu mau menyembah itu. Jadi waktu menyembah nggak kayak memuji, langsung menyembah gitu kan. Jadi nggak duduk, jadi sambil nyanyi, sambil masak, nyanyi gitu ya. Ya, jadi nyanyi. Terus kan gitu itu juga hadirat Tuhan kan juga luar biasa ya. Saya juga rasakan itu. Sampai pernah loh, saya itu kan tiap hari nyanyi, nyembah sama nyapu, sama apa. Terus aku diem, mondar-mandir. Kenapa tidak menyembah aku hari ini? Ya, gitu kan Tuhan Yesus. Oh iya, terus menyembah lagi. Jadi diingat, kenapa kok menyembah aku hari ini? Kadang saya kan mondar-mandir tanpa ada yang dipikirkan. Kok nggak memuji, kok nggak berdoa, gitu, nggak menyembah. Gitu. Wah, luar cara biasa saya. Ya luar biasa, tipsnya luar biasa ya. Jadi salah satunya supaya kita tetap merasa haus dan lapar itu memuji, menyembah gitu ya. Kegiatan apapun kita sambil bernyanyi gitu kan. Wah, luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau lagi menambahkan tips kedua, ketiga, keempat. Ada Pak Nyoman. Ada Mbak Sulis. Aku mau. Hore, ayo Mbak Dona. Kalau aku dapatnya bagaimana caranya? Mungkin salah satu ya, tidak alergi dengan masalah. Jadi kayak tadi Mbak Widya kayak selalu
dikejar-kejar, itu kan masalah ya sebenarnya, tantangan, masalah, persoalan. Jadi kita tidak alergi dengan itu. Kenapa? Jangan-jangan itu salah satu caranya Tuhan membuat kita mencari Dia. Karena dengan adanya masalah, kita butuh Tuhan. Kalau kita, kayak Mbak Widya bilang tadi, kita nyaman, mungkin justru kenyamanan itu membuat kita jauh, ya kan? Pelan tapi pasti, tanpa disadari menjauh. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan masalah, apapun bentuknya, dari manapun masalah, jangan-jangan Tuhan sedang mau membuat kita untuk selalu haus dan lapar akan Dia. Jadi kalau ditanya bagaimana cara supaya hati kita selalu haus, kalau aku salah satunya, jangan alergi dengan masalah. Jangan selalu menganggap kalau kita punya masalah, kadang-kadang kita butuh nasihat orang atau butuh curhat, kita nggak usah, malu, atau nggak usah terlalu kita menjaga image bagus gitu, sehingga kita tidak men-sharingkan masalah kita. Tetapi kalau kita mau melihatnya sebagai satu bentukan dari Tuhan, kita tidak alergi dengan masalah, kita tidak malu dengan masalah kita. Misalnya kita bisa share sama orang, kita bisa cari Tuhan lebih lagi, mungkin dengan doa pribadi. Mungkin Tuhan justru sedang mengizinkan masalah tertentu supaya kita selalu cari Dia, selalu haus dan lapar. Itu kalau aku tambahan satu. Makasih. Wah, keren ya. Iya. Ini pemandangan baru juga ini. Jadi tidak alergi dengan masalah. Justru dengan masalah itu malah membantu kita untuk menjaga supaya kita tetap haus akan Tuhan gitu ya. Oh iya, betul. Jadi kalau ada masalah, oh Tuhan kangen nabi aku ini. Bisa jadi. Kasih masalah terus supaya kangen. Yes, supaya tumbuh kan, supaya tumbuh. Biasanya kebanyakan berkat itu jadi membuat nyaman, sehingga lali siapa sih ngasih berkat. Karena manusia kan cenderungnya lupa. Habis berkat masalah lah ya, habis berkat masalah. Halo Pak Herman, ijo-ijo seger ya. Seger. Ya arep-arep pesan. Ayo Pak, apa? Sudah gitu saya ngomongnya. Oh gitu ngomong. Sekarang saya sudah ngomong juga. Bu Sulis, silakan. Oh, Bu Sulis. Silakan. Kalau saya gini Mbak Wit, yang supaya kita haus dan lapar adalah menurut saya ini keteraturan, gitu, keteraturan. Kalau orang yang sudah terbiasa makan sehari 3 kali, itu dia pasti lapar sehari 3 kali. Tapi kalau orang yang biasa makan sehari sekali, itu ya laparnya sehari sekali. Jadi menurut saya, Mbak Wit nanti lapar di paling ya. Jadi menurut saya keteraturan. Contohnya begini, suami saya itu di keluarganya dibiasakan untuk sarapan pagi, tetapi di keluarga saya enggak gitu. Jadi sampai sekarang suami saya itu jam 6 pagi duduk manis sarapan karena dia lapar. Tapi saya jam 6 pagi enggak lapar. Jadi karena kita tidak dibiasakan makan pagi, hanya makan siang gitu. Jadi saya laparnya itu siang gitu ya. Jadi menurut saya keteraturan membaca firman Tuhan, keteraturan untuk memuji Tuhan, itu akan menimbulkan lapar ketika jamnya tiba dan kita tidak melakukannya. Sama seperti makan itu tadi. Kalau dari saya itu aja Mbak Wit. Setuju. Disiplin ya. Yo, betul. Nembrung sebentar. Kebiasaan misalkan mau tidur penyembahan dulu, doa dulu setengah jam, terus walaupun ngantuk mau tidur kayak apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Apa ya? Gitu ya? Ya. Sesuatu yang hilang gitu, missing gitu.
Oh iya. Biasanya kalau Nimbrung sebentar, Pak. Ya Pak Sugeng. Pak Sugeng, Ayo wes, Pak Herman sih ya. kalau dalam pekerjaan ya, kalau kita sebagai karyawan itu kalau disiplin, jadi datangnya on time, pulangnya bisa molor, itu biasanya cepat dapat naik pangkat biasanya. Terus sekalinya telat jadi tidak enak di hati ya. Iya, betul. Oh, ini tipsnya Mbak Sulis supaya cepat naik pangkat. Iya, kelihatannya arahnya ke situ. Bukan rasa haus dan lapar ini masalah. Oh, ini haus dan lapar akan naik pangkat. Ini kok Pak Herman harus kehausan ya. Bukan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu pasti Tuhan akan bawa ke jenjang, ke level lebih naik lagi. Dan salah satunya ya jabatan, pangkat. Dan masalah yang lebih tinggi lagi ya. Yo, gaji. Worth it pokoknya. Worth it ya Pak ya. Iya. Pak Sugeng sekarang jadi direktur kan ya karena disiplin, ya Pak ya. Amin. Makasih masukan lagi satu. Monggo Pak Sugeng. Iya, saya orangnya suka menganalogikan seperti Mbak Donna tadi masuk salah satunya ya. Saya mungkin lebih gamblang lagi. Seperti orang lapar dan haus itu apa sih? Orang kan kerja pasti. Kalau orang yang cepat lapar dan haus pasti orang yang bergerak, bekerja, melakukan kegiatan. Kalau menurut saya begitu juga. Kalau kita ingin rohani kita, jiwa kita selalu haus, lapar akan Tuhan, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di situ kita nanti pasti akan mengalami capek secara rohani, secara jiwani. Di situ kita pasti akan butuh firman Tuhan, hubungan intim sama Tuhan, mendapat masukan asupan-asupan makanan-makanan rohani dari baca firman. Kalau orang benar-benar yang ini ya, cinta Tuhan ya, pasti larinya ke situ. Lain halnya kalau orang yang dunia ya, cari hiburan pasti untuk untuk menghilangkan hausnya jiwa. Tetapi kalau anak Tuhan pasti larinya ke firman Tuhan, hubungan intim sama Tuhan, termasuk seperti kata Mbak Juni, memuji, menyembah. Itu saya kira. Terima kasih Mbak Widya. Makasih. Jadi mengambil bagian dalam aktif dalam pelayanan gitu ya Pak Sugeng ya. Iya betul, pelayanan itu kan relatif Bu ya. Tidak harus. Ya pokoknya melakukan kebenaran firman lah. Oh, nanti ada orang yang konotasinya lain dengan pelayanan. Tuh, melakukan kebenaran firman, perintah Tuhan lah. Oh gitu ya. Tuhan. Iya. Jadi tadi dari tipsnya dari Mbak Juni tadi adalah memuji menyembah Tuhan non-stop ya. Jadi apapun yang kita lakukan sambil bersenandung. Sampai akhir ku menutup mata. Bahkan tidur pun bisa memuja Tuhan loh. Gitu ya Pak ya? Ada kesaksian dari nyonya saya. Asik. Oh gitu, ayo dilanjut Bu Eli. Berapa kali? Iya, saya kan enggak tahu. Dia kan tidur pasti di samping saya kan, enggak kira di luar. Enggak. Itu loh berapa kali dia bersaksi. Saya waktu tidur itu seperti orang lindur, penyembahan, memuji Tuhan. Saya bingung, aku enggak mimpi apa-apa ya. Gitu. Kayaknya gitu ya, kayak orang yang haus lapar itu ya jiwanya rohani. Berapa kali dia dengar gitu? Saya sendiri nggak ngalami apa-apa, nggak seperti orang lindur atau ngimpi, nggak kerasa apa-apa. Mungkin Bu Eli bisa saksi dikit Bu, yang tahu Bu, untuk memberkati saudara-saudara. Silakan. Ya, Pak Sugeng, tak lanjutkan. Sebelumnya aku minta maaf dulu.
Suaranya dengar ya? Dengar, Mbak. Oke. Dengar kok. Itu tadi Pak Mbak Wi. Sugeng rumahnya di kelas Sunda 2. Mungkin mau kenalan dulu. Tetanggaku itu, Mbak. Tetangga ya. Tetangga di dalam panjang. Iya, benar. Memang seperti yang Pak Sugeng katakan. Kita ini meskipun dalam kondisi matikan dalam kondisi apapun ya, kalau roh kita terkonek dengan Tuhan, dalam posisi tidur pun itu kan roh kita tetap berjaga-jaga. Nah, roh kita ini tidak tidur meskipun tubuh kita secara jasmani ini tidur lelap ngorok gitu ya. Tapi roh kita ini senantiasa berjaga-jaga. Nah, saya sih sering kali mengamati, ya nggak tahu waktu itu kok terbangun gitu. Pak Sugeng ini lagi ngelindur, tak pikir itu lagi mimpi ketemu Tuhan, karena dia itu sampai panggil nama Tuhan gitu, Yesus gitu ya, terus seperti orang yang sedang dialog. Jadi saya pikir wah ini seru ini, kalau nanti dia bangun tak tanyain ketemu Tuhan ngomong-ngomong apa, ngobrol apa. Habis manggil Yesus terus kayak ngomong-ngomong gitu, terus yes gitu dia gitu, terus panggil lagi Yesus terus ngomong-ngomong lagi, terus yes gitu 2 kali, terus habis itu dia terus diam, terus tak lihat terus nyanyi penyembahan secara bergumam gitu ya, sampai terus lama-lama ada 5 menit gitu, terus dia pulih, sampai aku tuh bangun tak liatin gitu ya. Wah ini kalau nanti pagi bangun tak tanyain mimpi apa, pasti seru mimpinya gitu. Nah waktu bangun kita kan jam 5 pasang alarm untuk berdoa, itu kami doa bersama, ini sudah tahunan kita lakukan doa bersama suami istri. Saya tanya, Papa Saksio tadi semalam mimpi apa? Mimpi apa? Enggak mimpi apa-apa, itu saya cerita. Papa gini-gini sampai ngelindur sampai gini. Dia enggak mimpi apa-apa katanya. Enggak ingat apa-apa. Jadi saya menyimpulkan di situ, mungkin secara ini Pak Sugeng enggak mendapatkan mimpi, tapi dalam alam rohnya ini dia yaitu tadi rohnya terkonek, terhubung karena rasa lapar dan hausnya itu akan Tuhan. Jadi dia seperti ya rohnya ini benar-benar ketemu Tuhan dan ya ngobrol dalam alam roh ya, tapi dia sendiri yang secara jasmani ini enggak menyadari. Kalau saya seringkali dulu ya, saya seringkali itu tidur itu tapi dengar suara, padahal radio itu dalam kondisi mati. Jadi ada suara-suara sampai saya bangun ya, sadar. Tapi suara itu terus ada, lagu puji-pujian. Jadi seperti ada suara nyanyian gitu. Saya sampai gitu, Tuhan, apakah ini malaikatmu yang sedang bernyanyi di telingaku? Kadang kalau pagi gitu masih ingat, tak tulis. Jadi lagu-lagu baru seperti itu. Saya percaya orang-orang yang pencipta lagu seperti itu ya, mereka dapat ilham dari Roh Kudus. Mereka bisa menciptakan lagu-lagu yang sekarang ini kita nyanyikan banyak sekali yang menjadi berkat. Itu karena mereka ada rasa lapar dan haus untuk apa istilahnya tadi itu, untuk menjadi berkat lewat itu tadi. Kalau saya dulu sering seperti itu, terus sekarang sudah tidak pernah ngalami. Nah, kalau yang soal tadi tentang lapar dan haus, dari pertanyaan sharingnya Mbak Widya, kalau menurut saya, itu kita ini ya sebenarnya itu sangat bergantung dengan firman. Ibaratnya tadi seperti Bu Sulis, kita perlu makan, kalau sudah terbiasa sehari 3 kali, kita harus makan sehari 3 kali. Kalau sudah waktunya terlambat gitu, kita kan sudah lapar, terlambat minum, apalagi kita haus. Nah, seperti itu. Kita ini sangat bergantung, seperti manusia hidup bergantung dengan makanan, kita harus makan. Dengan minuman, kita harus minum. Begitu pula firman, kita itu sangat bergantung dengan firman ini, yang makanan rohani kita. Kalau saya boleh saksikan, saat setiap menghadapi masalah, ya firman-firman ini yang menjadi kekuatan saya. Sepertinya Tuhan itu sudah sediakan. Kita ini kan baca harian, baca
laporan baca setiap hari satu pasal itu kan sudah berurutan ya, bukan yang dari Mazmur langsung ke Amsal atau ke Matius, Markus, kan nggak seperti itu. Tapi berurutan Mazmur 1, 2, 3, 4. Nah, saat saya menghadapi masalah, itu firman yang selalu saya baca, laporan baca kita loh itu ya. Itu selalu ada jawaban-jawaban dari setiap masalah saya. Jadi saya tidak perlu nyari, Tuhan jawabanmu apa? Terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus aku buka. Biasanya orang-orang gitu ya, buka Alkitab nanti ayat itulah jawaban. Kadang masih ada orang-orang yang seperti itu. Tapi dengan ini loh, tekun membaca, laporan baca yang kita setiap hari baca, itu enggak kebetulan Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan jawaban di situ. Bahkan untuk masalah besok ya, ini saya pernah ngalami. Untuk masalah esok hari, kita kan enggak tahu ya. Masalah sehari cukup untuk sehari. Nah, masalah besok itu urusannya Tuhan. Kita enggak perlu mikir-mikirkan besok masalahku apa, kan enggak perlu gitu. Tapi begitu kita menjalani hari esok, ada masalah, loh Tuhan ingatkan firman yang kemarin kita baca itu loh. Itu jawabannya di situ. Jadi saya sampai mikir, Tuhan terima kasih. Kalau aku tidak bergantung dengan firman, jadi apa hidupku? Kita tidak akan bisa menjalani hari-hari kita ini tanpa kekuatan firman. Jadi kalau menurut saya, firman ini benar-benar apa ya, sumber untuk kita itu bergantung sepenuhnya. Kita memang harus lapar, haus akan firman. Kalau enggak gitu, sudah jadi manusia, apa namanya, robot. Manusia robot yang kita enggak memerlukan Tuhan. Seperti manusia memerlukan makanan, begitu pula rohani kita itu memerlukan firman. Saat ibu saya kondisi sakit sampai meninggal, ya firman yang selalu menguatkan saya. Dan itu pun firman yang kita baca hari-hari. Itu selalu ada sampai saya sharing sama anak-anak, sama suami, loh Pap, kita dikuatkan dengan firman bacaan kita hari ini. Dengan masalah yang kita hadapi hari ini. Atau dari masalah hari ini kita dikuatkan dengan firman yang kita baca kemarin. Seperti itu yang selalu saya alami. Jadi ya mari kita tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Widya, itu saja dari saya. Ya, terima kasih pengalaman sama firman-nya luar biasa ya. Jadi saya simpulkan Mbak Juni tadi rajin memuji Tuhan ya. Lalu dalam melakukan kegiatan apapun suka memuji menyembah Tuhan. Kemudian Mbak Sulis tadi 3 kali sehari ya, disiplin. Nggak boleh teratur gitu, nggak boleh bolong-bolong ya. Itu kayak nyindir itu kayaknya. Kemudian Mbak Donna tadi kan, jadi jangan alergi dengan masalah. Ternyata masalah itu tandanya Tuhan kangen sama kita kan gitu. Supaya kita selalu bersekutu sama Tuhan. Kemudian Pak Sugeng tadi ya kan kita apa namanya? Apa tadi ya Pak Sugeng? Ya kita kayaknya ke bawah mimpi. Ya. Pak Sugeng tadi apa ya Pak? Kerja. Yang bekerja. Supaya lapar. Iya, kerja. Kerja. Pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan kegiatan pasti kita lapar. Ya, melakukan kebenaran, rajin melakukan pekerjaan Tuhan, pokoknya taat aja lah gitu, semangat mengerjakan gitu ya Pak ya. Kemudian ditutup Mbak El ini bagus ini. Kalau saya simpulkan itu jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan, Pak. Karena kita benar-benar memerlukan. Kalau kita merasa nggak memerlukan Tuhan ya berarti kita mati gitu ya Mbak Eli ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita menanamkan kesadaran ini bahwa kita benar-benar nggak bisa hidup tanpa Tuhan, wah ini ciamik ya loh. Pasti kita selalu akan haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita menjadikan Tuhan tuh fokus, pusat kehidupan, sumber kehidupan. Gitu. Kita punya 5 tips yang luar biasa ya malam hari ini ya. Tapi sebelum lanjut pertanyaan 2, ada tambahan nggak? Misalnya mantuk-mantuk soalnya. Bu Yuni serius, Pak Nyoman, monggo mungkin mau menambahkan Bu Erna. Mungkin ada tips ke-6. Mbak Widya, aku mau menambahkan Bu Erna. Yang tentang apa roh menyembah Tuhan itu, saya juga alami itu.
Kan saya bilang gini sama Tuhan, aku bebaskan rohku ini untuk menyembah Engkau setiap saat, setiap waktu. Dan roh saya benar-benar menyembah, memuji, bahkan berdoa bagi bangsa pun roh saya bisa berdoa sendiri. Itu beberapa hari yang lalu itu 24 jam non-stop berdoa itu bagi bangsa. Memuji, menyembah. Terus pokoknya luar biasa, secara daging pun saya nggak sehebat roh saya menyembah. Itu yang terjadi sama saya, bisa menyembah sendiri. Soalnya saya bilang kan, saya bebaskan roh saya menyembah Engkau. Dan itu benar-benar Bu Eli juga alami seperti saya. Ternyata saya juga bingung kenapa saya kok gini gitu loh. Ternyata ada juga Bu Eli ya. Ya situ aja, puji Tuhan. Ada yang sama dengan saya. Ya, luar biasa. Menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Silakan Pak Nyoman dulu. Soalnya Siapa? ya. Pak Nyoman masih di mute. Oh, Pak Nyoman masih di. Ya, silakan Bu Sonya yang sudah ready. Ya. Kalau saya pribadi ya ikut persekutuan ini. Ikut persekutuan MK maupun ikut persekutuan di Menara Doa. Kalau di Menara Doa itu dulu kan habis Pak Liong pergi itu sebulan kemudian ditelepon sama Bu Endang. Aku sudah bayang nomen yang namanya Menara Doa Bu Endang itu ya. Itu waduh pasti ngomong Abraham Joel, Stephen Agustinus, pokoknya yang tinggi-tinggi itu yang nubuat yang itu udah gak nyambung blas. Benar gak nyambung. Terus waktu itu aku tak datang aja, seminggu sekali, tak kadang-kadang aja muncul lah begitu. Iya Bu, nanti kalau ada waktu aku datang gitu. Kan ditelepon Bu Endang, ini Bu Sonya sekarang kan sudah nganggur ya, sudah gak ngurusi Pak Aliong. Lah ini waktunya ke Menara Doa gitu ya. Ya terus aku masuk ke Menara Doa. Ya itu ceritanya banyak yang gini, ayo cepetan, sudah jam segini, gak nyambung wis pokoknya. Nah, setelah itu aku datang seminggu 1 kali. Setelah itu kok ada kerinduan lagi, datanglah 2 kali. Terus tiap hari udah setahun lebih ini, di seminggu 4 kali. Nah, yang saya rasakan itu yang dibicarakan ya tetap itu ya, yang itu ya. Seandainya seperti yang setahun yang lalu, tapi dengan ikut komunitas itu rasa haus dan laparnya itu akan makin besar. Jadi kalau nggak datang sehari itu kayak baterai itu mulai lemot. Berasa aku harus datang tak sempat no itu terus bertekun. Dengan di situ aku belajar bertekun. Saya orangnya nggak bisa bertekun, tapi ternyata bisa bertekun gitu ya. 1. Kedua, saya merasa itu roh makin kuat. Jadi gak gampang mikir wis, ada apa-apa wis kayak kuat gitu ya. Jadi lebih berpegang kokoh pada Injil. Nah, itulah. Kan setiap hari kan dengar firman, di menara itu ada firman, ya wis enak, ya wis gak enak. Ya kadang-kadang lemes-lemes, kadang suaranya, kadang gantian yang sharing-sharing. Kan yang bosen nih kayak gitu. Lah, tapi aku yang kurasakan lebih berpegang pada Injil sekarang, lebih set gitu ya. Jadi aku mikir, oh ya kalau secara roh, kan ada firmannya hendaknya tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna. Lah, roh ini dengan sendirinya itu kalau dengan disiplin menyembah Tuhan, dengan komunitas yang benar seperti itu ya. Jadi roh ini pasti akan makin kuat karena tubuh jiwa roh ini yang bersentuhan langsung dengan Roh Kudus. Roh ini bersentuhan langsung dengan Roh Kudus. Jadi makin kuat otomatis, dan juga di jiwa itu juga pastinya akan makin kuat karena belajar melakukan kebenaran. Karena melihat sharingnya teman-teman yang lain, kita bisa mengacak, aduh hebatnya sing lain kok gini, loh sing lain kok gini, aku kok gini, aku bisa ngaca. Ternyata aku pikir aku sudah lumayan gitu. Ternyata aku mikir aku ini sudah melakukan kebenaran kayak gitu ya. Jadi
firman itu familiar. Oh segitu aku wis tahu lah, wis biasa lah ngono. Bareng yang lain yang lain tuh kan menggebu-gebu. Aku bisa berkaca. Waduh, kalau ado. Jadi yang awalnya membosankan lama-lama memicu kalau ado rek aku rek wis kelihatan dari buahnya, dari kesaksiannya Bu Endang, dari kesaksiannya sing lain orang. Ibu biasa-biasa aja loh, yang namanya Bu Ana itu kayak stroke, kayak orangnya tuh kayak stroke gitu, mulutnya miring gini ya. Sederhana, ngomongnya sederhana. Suatu saat hujan deras, ada temannya itu orang Muslim datang ke rumahnya, nggak bisa pulang karena hujan deras. Dia bersaksi beberapa jam itu, orangnya langsung percaya sama Tuhan loh. Bayang no, oh Allah Tuhan, aku terima kasih. Jadi ketika ikut persekutuan ini, aku bisa memelihara, bahkan meningkatkan rasa haus dan laparku, gitu ya. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Semangatnya mentransfer saya. Saya bayang. Luar biasa. Gitu. Makasih Bu Sonya. Bu Sonya juga sudah luar biasa. Meningkatnya juga udah terlihat banget kok gitu ya. Awalnya bisa menghadapi kebosanan itu sehingga bisa menyala-nyala itu luar biasa prestasi. Tipsnya sangat mantap. Jadi dengan kesaksian orang lain ternyata bisa membakar kita ya. Bisa mencuti kita gitu ya. Waduh dia bisa, aku kok nggak bisa ya, aku bisa juga dong gitu ya Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk bersaksi loh ya. Ternyata saksian kita itu bisa membakar semangat orang lain untuk lebih dekat dan mencari Tuhan gitu. Aku juga mau dong mengalami hal yang sama gitu. Oke Bu, itu kan tipsnya keren Bu. Oke, Pak Nyoman ada yang mau ditambahkan? Mute Pak. Ya, ditekan Pak. Tombol mic-nya itu ditekan Pak. Yang ada tanda silang merah. Lagi Pak, lagi diulang. Ya, welcome. Bisa. Ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Evangelis Lydia, itu kami ambil ada beberapa saja, ada 4 mungkin yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama, terus belajar mengenal Yesus, tidak ada batas waktu untuk mengenalnya. Yang kedua, mengasihi Yesus dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, melayani Yesus dengan tidak hidup menurut kepentingan diri sendiri, tetapi mempersembahkan hidup bagi Yesus. Yang keempat, hidup seperti Yesus telah hidup, itu tertera di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang isinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang saya sampaikan, dan tambahan saya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada namanya disebut target dalam komunitas yang benar. Artinya adalah tinggal di dalam kebenaran firman Allah. A, arahkan hidup pada suatu tujuan yang jelas. R, rencanakan langkah dan tindakan kita. G, gunakan setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan. E, emban tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan T yang terakhir adalah tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Don. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Nyoman. Sangat melengkapi sekali ya. Kalau kita mengasihi Tuhan itu, yang pertama saat kita mengasihi Tuhan itu pasti kita rindu gitu kan, ingin dekat selalu gitu ya Pak ya.
kangen-kangenan gitu ya. Jadi pasti rasa haus dan lapar itu akan selalu ada di hati kita gitu. Aduh, saya tangkap itu luar biasa ya. Kunci utama itu kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, teraplikasi semua ya Pak ya. Pada sesama, mengikuti kehendak Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran Kristus, pasti sudah teraplikasi. Karena kita mengasihi. Iya, Karena kita mengasihi Tuhan. Dan mau melakukan pekerjaan yang berat itu jadi ringan, jadi mudah. Tidak dianggap sebagai pengorbanan gitu ya. Karena kita tidak dianggap sebagai beban atas dasar cinta. Ya, Pak. Mantap, Luar biasa. Makasih Pak Nyoman. Oke, Mbak Donna, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan kedua? Terserah, gimana Bu Gem? Boleh aja. Oh, enggak bisa ya, enggak bisa. Yang belum bicara, disilakan bicara aja. Pertanyaan kedua enggak apa-apa, tapi yang jawab yang belum bicara. Oke. Yang belum bicara Bu Yuni, Bu Erna. Ya. Ya, betul ya. Bu Yuni sama Bu Erna ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua ini sebenarnya sudah terjawab sih tadi. Jadi pertanyaannya tidak boleh mengulangi jawaban tadi gitu. Bagaimanakah cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nanti aplikasinya itu udah kejawab gitu loh. Memuji, menyembah, baca firman, ikut persekutuan, ya kan? Nah, untuk Bu Yuni dan Bu Erna, kira-kira apa yang belum tadi dijawab gitu? Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang terlewatkan gitu, Bu Yuni. Apakah ada yang terlewatkan kita bicarakan tadi? Cara mengaplikasikan ya kita apa ya, yang semua itu tadi kan sudah, saya juga kepingin yang tadi tapi sudah dijawab, jadi saya yang lain aja. Kalau saya, iya, cara mengaplikasikan ya saya kalau ada masalah itu ya misalnya sama orang, sama apa, misalnya ada masalah terus kita ini ya kita mengalah gitu, kita mengalah. Sudah biar aja apapun yang terjadi, sudah kita mengalah aja. Banyak masalah dulu ya, terus sudah pokoknya menimpa kita semua, tapi ya sudahlah, kita maafkan aja, kita maafkan, kita doakan siapa yang membuat siapapun yang membuat kita ini ada kesusahan atau menuduh atau memfitnah, sudah biar aja. Atau ada yang menipu, ya sudah akhirnya sudah biar aja, kita mengalah aja, kita serahkan semua pada Tuhan, kita doakan orang itu supaya dia sadar apa yang dia perbuat, supaya tidak begitu lagi. Tahu-tahu kita akan mendoakan baik, tapi Tuhan itu benar-benar menjawab gitu loh. Maksudnya bukan menjawab loh, Tuhan ini kok nggak dengar saya doa. Orang itu suruh nyadarkan lah, kok orang itu malah kadang gitu ada celakanya gitu loh, ada ya apa ya gitu, ada sesuatu yang nggak baik gitu loh terjadi sama ini orang-orang yang pernah menyakiti kita gitu. Kok saya gini, kok gak dijawab ya doa saya kan suruh bilang Tuhan sadarkan, kok malah ini gitu. Tapi ya memang kita ya enggak apa-apa lah, kita rela. Tapi Tuhan mungkin ya kalau bahasa Jawanya Gusti mboten sare gitu. Segala apa yang kita alami dulu gini-gini, difitnah, di segala macam, di ini dicurangi, di apa. Akhirnya ya itu kok dibalikkan gitu loh ya. Ya tapi memang mungkin begitu. Soalnya saya bilang sudah mengalah aja. Nanti misalnya kita doa aja yang baik untuk orang yang menyakiti kita. Terus soalnya pembalasan itu bukan dari kita,
manusia, tapi segala pembalasan itu dari Tuhan yang nanti akhirnya ya sudah gitu aja kesaksian saya. Itu kesaksian apa yang pernah saya alami sendiri. Tapi saya lepaskan semua, sudah saya maafkan semua, tapi ya itulah, ya gitu aja kesaksian saya. Jawaban saya. Makasih Bu Yuni buat kesaksiannya ya. Jadi firman Tuhan itu dialami oleh Bu Yuni, gitu kan. Jadi Bu Yuni ini masuk dalam tipsnya Mbak Dona, tidak alergi dengan masalah. Iya, sudahlah biar aja. Apapun yang terjadi, kita lihat Tuhan aja gitu. Kita lihat Tuhan aja. Jangan lihat manusianya. Kalau lihat manusianya kita akan kecewa ya, tapi kita lihat Tuhan aja. Kita pasti tidak kecewa kalau lihat Tuhan. Gitu aja kesaksian saya. Tuhan, pribadi yang tidak pernah mengecewakan ya. Itu memang yang terpenting. Jadi kita suka memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita mengalami Tuhan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kita benar-benar punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan itu karena kita mengalami terus, oh ternyata begitu ya, ternyata begitu. Akhirnya kita bisa mengerti Tuhan lebih dalam. Akhirnya kita semakin haus akan Tuhan. More, apa lagi? Gitu ya Bu. Wah, puji Tuhan. Oke, Bu Erna, yang terakhir. Monggo dipersilakan. Ada Bu Erna ya Mbak Dona? Ada. Oh, Bu Erna, main yuk. Bu Er. Bu Iwan. Kok Iwan gak bakalan mau. Udah diwakilin katanya selalu. Diwakili Mbak Donanya. Tiduran mungkin Mbak Erna, kecapean. Ya kalau gitu ditutup aja. Tutup aja ya. Ya, apakah pada malam hari ini Bapak Ibu mendapatkan berkat yang luar biasa dari sharing Amin. Puji Tuhan, kiranya apa yang kita terima malam hari ini dan juga tips-tips yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu, ada 6 tips tadi ya, sungguh luar biasa. Kiranya juga bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kita ketemu, iman kita sudah semakin tinggi, karakter kita sudah semakin dewasa, kemudian kita semakin diikat oleh tali kasih Tuhan, sehingga kesaksian kita yang beragam itu juga menyemangati kita untuk terus ingin mengenal Tuhan lebih lagi gitu ya. Pasti ujung-ujungnya kita akan berbahagia senantiasa. Oke, doa syafaat dipimpin oleh Bu Yuni. Saya. Iya. Bu Yuni. Bu Yuni. Terima kasih. Iya saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk bersyafaat malam ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memimpin kami dalam persekutuan MK malam ini. Kiranya Engkau sudah memberikan kelegaan dan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua malam ini. Roh Kudus, pimpin kami untuk selalu haus akan Allah kita, selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan selalu membaca firman dan merenungkan firman-Nya, supaya kami hidup dalam ketenangan, sekalipun dalam masa pandemi atau di masa sesulit ini Tuhan, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk tetap tenang karena kami punya pengharapan besar, yaitu kepada Yesus. Tuhan, tolong Kota Malang bebas dari penyebaran varian Omikron. Di dalam nama Yesus, tolak penyebaran Omikron di Kota Malang, Tuhan. Juga Tuhan tolong saat ini sedang digalakkan vaksinasi booster supaya lancar dan tercover semua. Juga Tuhan tolong untuk Satgas COVID, untuk Satgas
COVID di Kota Malang bisa bekerja secara maksimal. Bapak, berilah belas kasih-Mu untuk Kota Malang, diluputkan dari bencana alam, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Kota Malang dipulihkan ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesejahteraannya. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan tolong untuk keluarga besar MK Sawoja 3, setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan diberkati, dan setiap kekurangan Tuhan cukupkan. Apapun yang dikerjakan berhasil, dan keluarga MK Sawoja 3 tetap dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari COVID. Semua sehat sempurna karena Tuhan pelindung yang ajaib. Amin. Tuhan tolong Tuhan tolong Bapak Presiden Jokowi, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dan beri hikmat yang dari Tuhan supaya apa yang diputuskan yaitu dari Tuhan sendiri dan bisa memimpin bangsa ini menuju negara yang lebih baik. Kami berdoa untuk TNI Polri supaya dapat menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan paham-paham radikalisme di seluruh wilayah NKRI, supaya negara ini aman. Saya berdoa untuk aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk mamanya Pak Herman, yang rencananya mau operasi empedu. Tuhan tolong, berilah belas kasih-Mu untuk kesembuhan mamanya Pak Herman. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Juga untuk Brian, Tuhan sembuhkan dengan darah Yesus, sehingga Brian bisa sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga untuk hambanya yang membawa pujian, yaitu Bu Eli dan Mbak Widya yang memimpin sharing. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, makrifat untuk supaya lebih lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bu Sulis minta dukungan doa itu. Brian dibawa ke rumah sakit ya? Dokter. Oh, ke dokter ya? Iya, iya. Oh, dokter. Iya, iya. Barusan ini mereka jalan. Oh, iya, iya, iya. Oh, haleluya. Selamat malam, Mbak Dona, Bu Eli, Pak Sugeng. Ya, kita doa untuk Brian khusus ya, Bu Gem ya? Iya, iya, iya. Gitu. Tuhan Yesus mengucapkan syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melawati Brian yang pada malam hari ini dibawa ke dokter ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu untuk anak kecil ini ya Tuhan, supaya virus atau apapun yang ada di dalam tubuhnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan dipulihkan ya Tuhan. Apapun juga yang terjadi ya Tuhan, Tuhan lindungi dari segala virus dan bakteri yang jahat Tuhan, karena kuasa darah-Mu lebih berkuasa dari segala penyakit apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan juga menyertai kedua orang tuanya, diberikan keteguhan hati
dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Brian pada malam hari ini, pemulihannya, juga dokter-dokter yang merawatnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Tuhan berkati semua. Ya, makasih Mbak Eli. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Sukacita. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Pak Nyaman, Mbak Sifra, Bu Gem. Selamat malam semua, Bu Yuni, selamat malam, Mbak Widya, Pak Herman, selamat malam. Live dulu ya, Mas. Undur dulu. Undur dulu. Selamat malam semuanya. Terima kasih.